gram emas sekitar 600.000 saat ini itu berarti sekitar ketemunya adalah 1 miliar kan. Membacakan prasasti tersebut ya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kemungkinan ada Linggayoni yang saat ini sudah raib entah kemana ya, sudah hilang lenyap Linggayoninya. Yang kemudian ada Mahakala Nandiswara, dan di depan itu biasanya ada Lembu Nandi di dalam candi-candi perwara tersebut. Ya pemirsa, kali ini kita akan menelisik dan menelusuri peradaban yang hilang. Bagaimana juga kemudian bencana telah silih berganti ya di sebuah alam tropis Pulau Jawa yang tersusun dari gunung-gunung api. Bahkan di bawah ini sekitar 2-3 meter ditemukan sebuah semacam istana kuno atau jejak candi kuno ya. Mari kita selidiki bersama-sama. Jadi suasananya memang di tengah persawahan dan diduga dahulunya ini kemudian digali untuk produksi batu bata. Setelah digali sekitar 2-3 meter di kedalaman tanah, ternyata ada struktur kuno yang sangat-sangat luar biasa sekali, terbuat dari batu bata kuno era abad ke-10 Masehi. Nah, di sini letaknya ya. Jadi kita akan menelusuri di sini jejak-jejak tembok batu bata kuno ya, yang dahulunya kemungkinan ini sangat tinggi dan tebal serta sangat sangat besar. Nah, di sini kita mulai sowan ke sebuah situs yang sangat sakral dan magis pada masa lalu ya. Jadi dapat kita sowan dan kita memasuki sebuah situs yang diduga dahulunya merupakan bangunan istana ya, sebuah bangunan suci ya, mungkin semacam percandian. Coba kita pernah di sini ini ditemukan sebuah prasasti. Nanti kita secara mistis kita akan membacakan prasasti tersebut ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang om wilaheng. Mbah putunipun sowan Mbah. Jadi kita izin untuk kemudian menggali tentang prasasti yang pernah ditemukan di sini Mbah. Jadi prasasti tersebut isinya secara garis besar adalah Om Swasti Sri Saka Warsatita 852 Saka atau tahun 930 Masehi, Asuji Masa yaitu bulan Asuji, Titi Dasami Sukla Paksa. Kemudian dilanjutkan gitulah setelah penanggalan itu kemudian Irika Diwasa Ajna Sri Maharaja Rakehino Empu Sindok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa Umisor Samget Momahuma Empuh Samget Momahuma ya Madander Empuh Padma Anggehan Empu Kundala telah menetapkan tanah sawah di Masahar seluas 3 tampah atau sekitar 2 hektar seharga 3 kati 5 suwarna atau sekitar 1 miliar rupiah. Itu kemudian dibeli oleh Rakai Hanyangan dan putrinya Dia Paryangan untuk dijadikan tanah simah perdikan yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Kemudian untuk bangunan suci, yaitu sebuah bangunan prasada kabaktian yang bernama Pangurung Bigian di Masahar. Jadi ternyata bangunan suci ini pada masa kunonya disebut dengan Pangurung Bigian yang terletak di Desa Masahar seluas 2 hektar ya, yang dibeli oleh Rakai Hanyangan dan putrinya Dia Paryangan. Kemudian untuk sebuah bangunan suci ini ya, jadi luar biasa sekali. Rakai Hanyangan dan putrinya Dia Paryangan telah membeli sepetak tanah sekitar 2 hektar atau 3 tampah tadi ukurannya ya, dengan harga 3 kati 5 suwarna. Kalau dijadikan rupiah saat ini itu, karena ini mata uang emas, bisa kruskan kan dengan harga 1 gram emas sekitar 600.000 saat ini itu berarti sekitar ketemunya adalah 1 miliar ya rupiah.
Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kita jadi mengetahui ya dari prasasti Gemekan ini ternyata ini adalah bangunan suci yang bernama Pangurung Bigian. Diduga bangunan suci ini gitu ya, ini menghadap ke timur. Jadi ini diduga tangga tangga masuk bangunan suci yang ada di sana gitu ya. Kemudian di depan ini ada 3 candi perwara ya, candi perwara 1, 2, 3. Sehingga kemudian candi ini mengingatkan kita pada candi-candi era Jawa Tengah. Jadi ini bukan sebuah isapan jempol karena candi ini dibangun pada masa Empu Sindok tahun 930, yaitu 1 tahun saja ketika Empu Sindok ini benar-benar dan seluruh ya pejabat pemerintahan ini boyong ke Prabon atau pindah dari Makadatuan Mataram, dari Mataram kuno Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur, yaitu Makadatuan Watugaluh yang istananya ternyata berada di Watugaluh gitu ya, atau Jombang saat ini. Bahkan jika kita menengok sekali dengan bangunan yang terbuat dari batu bata kuno era abad ke-10 akan bisa terlihat ya, batu bata kuno era abad ke-10 ini ketebalannya itu sekitar 8 sampai 10 cm. Ini berbeda dengan batu bata era abad ke-12, ke-13, 14 era Singosari maupun Majapahit yang ketebalannya itu antara 3 cm sampai 4 cm ya, lebih tipis pada masa era Majapahit. Namun pada abad ke-10 ini batu batanya itu hampir sama dengan ukuran yang sama ini. Jika kita melihat candi-candi yang ditemukan pada masa Empu Sindok, misalnya Candi Sri Gading yang ada di Malang, batu batanya ini juga sama abad ke-10. Bahkan Candi Pendem ya yang ada di Kota Batu ini juga batu batanya persis dengan ketebalan sekitar 10 cm ini. Artinya Jawa Timur pada abad ke-10 memiliki potensi besar ini ternyata di sekitar aliran Sungai Berantas. Jadi tidak hanya kemudian prasasti dan situs Gemekan saja yang ada di Mojokerto ini masa Empu Sindok, namun di sekitar Sungai Berantas ini banyak sekali ditemukan prasasti-prasasti era Empu Sindok. Misalnya di Kabupaten Mojokerto saja ada prasasti Gemekan, ada prasasti Alasantang, ada prasasti Kamban. Di Jombang ada prasasti Tangeran, di Nganjuk ada prasasti Anjuk Ladang, di Kota Batu ada prasasti Sangguran, di Kediri ada prasasti Parada, dan di Pasuruan ada prasasti Cunggrang. Sedangkan di Malang itu ada prasasti maupun candi misalnya Sri Gading, prasasti Lingga Sutan, prasasti Himat Walandit, dan prasasti Trunyan. Nah, ini merupakan prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa Empu Sindok ya, antara tahun 929 sampai tahun 947 Masehi. Artinya potensi besar Jawa Timur pada masa abad ke-10 ini selain sebagai pertahanan alamnya, kesuburan tanahnya, Sungai Berantas yang bisa dialiri dan dilayari oleh kapal-kapal sebagai perdagangan internasional, juga potensi manusianya, SDM-nya Jawa Timur pada abad ke-10 juga melimpah dan berada di sekitar itu saja, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, Malang, dan Kota Batu serta Pasuruan ya, yaitu sekitar di semacam satu klaster dengan Gunung Penanggungan, Welirang, Arjuna, dan Anjasmoro. Jadi ini kemungkinan bisa diprediksi 100 tahun ke depan atau 1000 tahun ke depan kabupaten-kabupaten ini atau daerah-daerah ini yang dipilih oleh Empu Sindok ini juga memiliki potensi dan masa depan yang sangat membanggakan di suatu saat nanti ya. Ini sesuatu yang pola sejarah yang terus berulang. Jadi prasasti Gemekan pada waktu itu ditemukan di area ini ya, di kedalaman tanah ini sekitar 130 cm di kedalaman tanah ini ditemukan sebuah prasasti Gemekan yang ada di sini. Bahkan prasasti Gemekan itu sendiri ya, jika kita lihat struktur ini yang mengingatkan pada bangunan candi kecil ya pada abad ke-10 Masehi, dan ini ada beberapa relung-relung ya yang diduga memang candi ini bersifat agama Siwa, penuh dengan relung-relung ya. Nanti agama Siwa itu relung yang bagian yang bagian barat ini diduga ada Arca Ganesha, sedangkan relung yang ada di selatan itu ada Arca Parwati, dan relung yang ada di utara ini relung Maharsi Agastya yang di dalamnya kemungkinan ada Linggayoni yang saat ini sudah raib entah kemana ya, sudah hilang lenyap Linggayoninya. Yang kemudian ada Mahakala Nandiswara, dan di depan itu biasanya ada Lembu Nandi di dalam candi-candi perwara tersebut. Jadi kemudian
dalam penetapan sebuah prasasti pada masa kuno itu, selain kemudian maksud dan tujuan dikeluarkan prasasti, orang-orang yang berjasa, raja dan pejabat pemerintahan yang kemudian menetapkan, di sini ternyata kemudian pate dan kerabat raja tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah Sri Maharaja Rakehino Empusindo, kemudian seorang pendeta utama Momahuma, ya, kemungkinan pendeta atau yang berurusan dengan perumahan masyarakat, yaitu Sabget Momahuma Imadander Empu Padma. Jadi Empu Padma ini berkedudukan di kota Madander, ya, yang saat ini itu di Jombang. Kemudian Anggehan Empu Kundala diiringi oleh Empu Kundala. Kemudian setelah itu biasanya pada baris terakhir itu kemudian diucapkanlah kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan, di mana kemudian seorang pendeta Makudur itu kemudian memecahkan telur di atas batu kalumpang sebagai tanda keputusan itu ceprot, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian menyembelih ayam, ya, di atas batu kelumpang itu, seraya kemudian menghadap ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, seraya membacakan doa-doa dan mantra-mantra sakti. Setelah itu yang terakhir adalah membacakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang melanggar atau berbuat jahat di atas tanah Sima Perdikan, baik itu dari 4 catur asrama, yaitu golongan Brahmacarin, Grahasta, Wanaprasta dan Sunyasa, maupun golongan 4 catur warna, ya, kasta Brahmana, kasta Kesatria, kasta Waisa dan kasta Sudra. Siapa saja dari golongan mereka jika benar-benar berbuat jahat atau merusak ketetapan yang sudah ditetapkan oleh raja tersebut, maka barang siapa yang ke hutan akan dipatok oleh ular, akan dimakan oleh harimau, kalau ke sungai akan dimakan oleh buaya, kalau ke laut akan dimakan oleh ikan, akan direngkah kepalanya, akan disobek perutnya, akan diburai ususnya, akan dimakan otaknya, akan diminum darahnya, ya. Dan itulah kemudian mereka akan rusak binasa dan akan dimakan oleh Dewi Kali dan dilenyapkan seluruh keturunannya. Itulah merupakan kutukan-kutukan yang biasanya dituliskan dalam prasasti-prasasti agar kemudian masyarakat itu tidak berani kemudian melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam sebuah peranata sosial di masa kuno. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi di situs Mekan ini banyak sekali kemudian kebijaksanaan, ya, yang kemudian kita bisa mengambilnya, yaitu sebuah masyarakat yang turut andil dalam politik pemerintahan, dalam kemudian pembuatan bangunan suci dan perawatannya. Ini ternyata juga kemudian tidak hanya kemudian berpangku tangan dengan kebijakan pemerintah saja agar mengurusi bangunan suci, tapi siapa saja baik individu maupun swasta yang memiliki kelebihan harta itu kemudian bisa saja kemudian berkontribusi untuk sebuah bangunan suci. Misalnya Rakai Hanyangan dan putrinya Dia Paryangan ini telah mewakafkan sebidang tanah seluas 2 hektar yang dibelinya sebesar 3 kati 5 suwarna, ya, atau kalau dijadikan rupiah sekitar 1 miliar rupiah. Ini sesuatu yang patut kita teladani, ya, dan semoga kemudian terus lestari dan bermanfaat, ya, dan merupakan sebuah tinggalan yang sangat bersejarah dan monumental. Artinya semoga kemudian pihak yang terkait dan masyarakat bahu-membahu untuk merawat bangunan suci ini. Kalau bisa kemudian dieskavasi, tembok-tembok kelilingnya itu sangat besar dan sangat luas, terbuat dari batu bata kuno, serta kemudian sebagai destinasi pariwisata, sehingga bangunan ini tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Semoga bermanfaat.